mendatangi Tumamah dan Rasulullah SAW berkata, "Ma indak ya Tumamah, apa yang kau sampaikan wahai Tumamah?"
maka Tumamah berkata, ini khair ya Muhammad, ini kebaikan ya Muhammad. In taqtul jamin, wa in tunim ala syakir, wa in kunta turidi malan, ya. Wahai Muhammad, kalau kau membunuh saya, ingat saya punya anak buah yang banyak akan balas dendam. Tapi kalau kau ya, ingin membebaskan aku, maka kau akan bebaskan orang yang pandai berterima kasih. Saya akan ingat jasamu. Tapi kalau kau ingin harta, bilang saja. Rasulullah SAW tinggalkan semua. Hari kedua Rasulullah SAW datangi lagi. Dia masih terikat. Rasulullah berkata, ma'inda syaituma. Apa yang tidak ingin kau sampaikan itu? Dia mengatakan, ma'kul tulaka. Apa yang sampaikan sebagaimana kau sampaikan kemarin. In tunim ala syakir. Kalau kau membebaskan saya, kau bebaskan orang yang pandai berterima kasih. Sudah berubah, mulai berubah Tumah. Kalau hari pertama dia bilang, kalau kau bunuh saya, ingat anak buahku banyak. Waktu hari kedua, kalimat ini sudah nggak ada lagi. Langsung dia loncat pada, kalau kau membebaskan saya akan berikan apa? Balasan yang baik. Rasulullah SAW cuekin lagi. Hari ketiga, Rasulullah SAW tanya lagi, ma'in dak ya Tumah, apa yang kau sampaikan? Ya kayak kemarin kata saya. Sudah mulai apa? Perubahan. Tidak lagi angkuh, tidak lagi mengatakan saya ini bos, saya punya anak buah banyak, berubah. Waktu dia mengatakan sebagaimana yang saya katakan kemarin, Rasulullah SAW mengatakan atliqu Sumamah, bebaskan dia. Sudah, tanpa apa-apa belum bebaskan. Pergilah Sumamah. Harusnya dia pulang ke kampungnya, tidak, ternyata dia pergi, dia mandi, dia balik lagi. Dia mengatakan asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya adalah Rasulullah SAW. Kok bisa didapat hidayah? Karena diikat di Masjid Nabawi. Kenapa tiap hari dia Nabi kumpul, Nabi sholat berjamaah, dengar ceramah Nabi selama 3 hari, dia dapat apa? Hidayah. Coba cari orang kafir ikat di sini. Saya mau dapat hidayah, ingin mengajian tiap hari, dapat hidayah. Jadi 3 hari dengar ceramah, dapat apa? Hidayah. Maka dia mengatakan tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti wajahmu. Ya Muhammad, sekarang kau yang paling aku cintai. Tidak ada, ya. Negeri yang paling aku benci seperti negerimu. Sekarang negerimu yaitu kota Madinah, kota yang paling aku cintai. Dapat hidayah dengan begitu mudah. Jadi benar-benar hidayah saya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan seorang berusaha untuk mencari hidayah dan barang siapa yang mencari dia pasti akan mendapatkan. Baik, alhamdulillah wa taufiqillah dari Allah. Tidak ada keinginan sebab yang bisa menghalangi seseorang dapat hidayah. Apa sebab orang akhirnya tidak bisa dapat hidayah? Di antara sebab utama seorang tidak bisa dapat hidayah karena kejahilan. Sehingga dia tidak bisa memiliki tasawuf, memiliki gambaran yang benar tentang Islam. Tidak memiliki gambaran yang benar tentang sunnah. Dan ini banyak orang tidak dapat hidayah sunnah gara-gara punya gambaran yang salah tentang dakwah sunnah. Orang-orang yang kasar sering memberi gambaran-gambaran yang buruk tentang dakwah sunnah. Jadi kita dengar ya, orang-orang yang berdakwah sunnah itu orang salaf itu suka mengkafirkan, ya seperti suka menumpahkan darah, dan dia sampaikan juga ada bukunya sejarah berdarah sekte Wahabi, menggambarkan bahwa orang-orang yang dakwah sunnah suka menumpahkan darah, suka membunuh dan macam-macam, suka mengkafirkan. Padahal ini tidak benar. Karena penelitian kita suka mengkafirkan, tidak ada penelitian tidak Ustaz dan sunnah suka mengkafirkan. Kecuali kalau orang disebut kekufuran, tapi bukan mengkafirkan, apalagi mengkafirkan misalnya mengkafirkan aliran maksa itu pernah dengar dari para Ustaz, itu hanyalah tuduhan. Adapun kita menyebut yang kesalahan mereka itu dari bukti kita dibalikin angin bagi mereka, maka kita kritiki. Jadi masyarakat kita menjadi saudara. Ada pengungkapan ini tidak pernah kita, apalagi sampai menumpahkan darah, ini tidak benar, tidak benar. Sebagai buktinya adalah kerajaan Arab Saudi yang sedang sampaikan. Arab Saudi luar biasa bagaimana bantuan mereka kepada negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Tak membedakan di negeri sunnah atau bukan, semuanya dibantu oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh karenanya ada istilah kata Arab, an-nasu a'da'un bima jahilu. Orang-orang itu adalah memusuhi apa yang dia tidak ketahui, ya. Karena tidak tahu tentang hakikat dakwah sunnah, dakwah yang penuh rahmat, dakwah yang penuh hikmah, dakwah yang datangkan ketenangan, dakwah yang menyeru kepada tauhid, yang memurnikan ajaran Islam, ya. Maka mereka tidak, karena ketidaktahuan gambaran yang benar, mereka benci kepada dakwah sunnah karena sebuah keuntungan yang mereka dapatkan dari berita yang tidak benar. Ini sekarang apalagi kemarin ya, ketemu dengan sebagian cerita, ya, tantenya
orang munafik ini. Kenapa dia mencela Nabi? Dia mengatakan contohnya dia mengatakan, ya Muhammad, adillah engkau. Bagaimana Nabi tidak adil? Ini putusan Allah tidak adil. Dia mengatakan ini, Muhammad ya adillah adil. Kalau saya tidak adil, siapa yang adil? Saya ini putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan. La yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai orang-orang dibilang Muhammad membunuh apa? Sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW berusaha menjaga citra Islam. Jangan sampai Muhammad dituduh membunuh apa? Sahabat. Ini orang munafik, orang kafir. Tapi kata mereka apa? Islam. Saya ulangi, orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka itu orang kafir. Arti mereka kafir, namun mereka sebenarnya orang kafir. Namun orang kafir bukan tetap dibunuh karena mereka Nabi mencaci Nabi dan murtad keluar daripada Islam. Namun Rasulullah SAW tidak membunuh mereka. Ada Rasulullah SAW ingin berusaha menjaga citra Islam. Jangan sampai nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya, sehingga nanti mereka tidak mau masuk Islam. Jadi menjaga citra Islam itu penting. Kita dapati sebagian orang yang takfirin sama kaum justru merusak citra Islam. Ya, bahkan di upload video mereka membunuh sama kaum muslimin ya. Sehingga orang-orang banyak tidak jadi masuk ke negara. Dan saya sudah dapat juga cerita sebagian ikhwan saya di teman-teman di Universitas Madinah cerita. Saya ketemu sebagian orang, dia sudah tahu tentang agama Islam, namun tidak mau masuk Islam. Di Islam itu ada tukang buku dan macam-macam. Ya, sehingga akhirnya dia menolak ajaran Islam. Kenapa? Karena gambaran yang sama. Jadi sebab banyak orang tidak dapat hidayah gara-gara tidak mengetahui tentang Islam, tidak mengetahui tentang sunnah. Dan di antara sebab berikutnya, yaitu Allah mengetahui bahwasanya orang ini memang tidak berhak untuk menerima hidayah. Kenapa? Saking busuknya hatinya. Orang tidak berhak untuk dapat hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 23, "Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau seandainya Allah mengetahui pada diri mereka ada kebaikan, la asma'ahum, maka Allah akan buat mereka mendengar, itu mendengar untuk menerima hidayah. Tapi Allah menjadikan mereka tidak mau mendengar. Salah ya, Pak. Salah ya. Kenapa? Karena Allah tahu dalam diri mereka ada keburukan. Oleh karenanya, banyak orang tidak dapat hidayah karena bukan masalah ini benar atau tidak, tapi karena hatinya terima, hatinya buruk, ya, hatinya buruk, sehingga dia tidak mendapatkan. Makanya tadi Allah mengatakan, walau alimallahu fihim khairan, kalau Allah tahu bahwa hati mereka itu baik, la asma'ahum, Allah akan buat mereka mau mendengar tentang kebenaran. Tapi mereka sudah dengar ayat Allah, namun mereka mendengar dengan orang yang tuli, tidak bisa menerima hidayah dari mendengar ayat Allah. Jadi masalahnya masalah hati. Anda kalau berusaha cari hidayah dengan hati yang murni, benar-benar ingin mencari kebenaran tanpa ada tendensi duniawi, maka Anda akan dapat hidayah. Tapi kalau ada tendensi duniawi, ada kepentingan duniawi, maka akan sulit untuk mendapatkan hidayah. Gedung parkirnya tadi itu ya. Terhalangnya seorang dari hidayah karena hasad dan sombong. Jadi ini kan keluar, parkirnya saat di kiri. Seperti orang-orang Yahudi, mereka tidak dapat Itu hidayah ada karena mereka hasad, karena mereka tahu. Nah itu ada pak, Allah tulisannya SWT, parkir. alladzina Kan gedung parkir. atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguhnya orang-orang yang telah diberikan Alkitab, itu orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Benar-benar mereka mengenal Muhammad sebagaimana